Dari internal audit ISO 17025. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mul. Ya, semoga dalam keadaan sehat Mas Mul. Baik, materi selanjutnya. Penyelesaian audit atau ketika dalam melaksanakan audit di lapangan ada ketidaksesuaian dan udah dituliskan dalam bentuk NCR, non-conformity report, dan udah diterima dan ditandatangani oleh auditi, maka harus ada follow up atau tindak lanjut, ya, tindakan perbaikan. Yang berkaitan dengan tindakan perbaikan ini harus ada kesepakatan dari lead auditor, auditor, dan auditi, dari 3 personel lah gitu ya minimalnya ya. Nah, adapun dalam hal penyelesaian tindakan perbaikan ini, pertama harus mempertimbangkan penyimpangan itu adalah benar-benar sangat dominan terhadap mutu atau sangat ada efek ada efek ketidakvalidan dalam hal analisa data misalkan ya. Itu harus benar-benar dicari akar masalahnya. Kemudian ketika dalam mencari akar masalah memerlukan waktu yang lama dan harus ada intervensi dari engineering, maka untuk sementara harus ada proses penyelesaian secara alternatif. Ya. Tujuannya adalah untuk menahan tidak terlalu banyak masalah yang ditimbulkan. Jadi ada yang namanya penanganan masalah itu dengan lokalisir, dengan modifikasi, dan dengan dimusnahkan atau dengan diperbaikilah seperti itu ya. Kemudian setiap masalah yang akan ditangani itu disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Ketika sumber daya yang internal itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka harus mendatangkan pihak eksternal. Misalkan masalahnya ketika analisa FE dengan menggunakan HPLC, si elektrodanya atau di PCB-nya dalam keadaan macet atau rusak, maka secara internal tidak bisa diselesaikan untuk memperbaiki HPLC tadi, maka harus mendatangkan vendor atau supplier atau prinsipal dari luar, ya. Nah itu. Kemudian kembali ketika penyelesaian atau penandatanganin masalah non-conformity report, si auditi harus bersedia menentukan due date penyelesaian atau waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan. Itu yang harus ditentuin. Ya, jadi sehingga si auditor bisa untuk memverifikasi apa-apa yang telah disepakati sebelumnya tentang tenggang waktu yang akan diselesaikan. Nah, ya. Kemudian ketika dalam penyelesaian menangani tindak lanjut atau ketidaksesuaian, itu si auditi harus benar-benar bisa mencari akar penyebab atau root cause dalam ketidaksesuaian. Oleh karena itu, auditor harus lebih pintar daripada auditi dalam hal menentukan root cause apabila ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam hasil audit lah, misalkan itu ya. Contoh, ya, root cause. Analisa akar penyebab atau mencari akar masalah, pertama si auditi harus bisa menyelidiki atau menginvestigasi, ya, serta mencari akar penyebab dalam hal ketidaksesuaian tadi, ya, sehingga adanya korelasi atau bisa menemukan korelasi penyebab atau penyebab utamanya, gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama harus menganalisis kondisi yang ada. Menganalisis kondisi yang ada itu atau anaconda itu merupakan tahap pertama. Caranya adalah mengumpulkan data penyebab-penyebab yang mungkin dari sebelumnya. Mungkin data itu apakah mungkin dari suara, misalkan ya, suaranya berubah, yang tadinya halus, suaranya atau getaran mesinnya jadi berubah. Mungkin juga salah memasukkan input sampel ketika menginjek ke dalam suatu alat misalkan, atau yang lainnya. Bahkan bisa juga mencari informasi dari pihak lain, ya. Sehingga
dalam hal mengumpulkan penyebab-penyebab tadi, nanti di screening. Mana yang paling dominan, sehingga bisa ditentukan sebagai penyebab utama. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, lebih baik menggunakan fishbone atau diagram ikan. Ya. Ini modulnya nggak ada, Pak ya? Gimana, Mas? Untuk modul ini di halaman berapa, Pak ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nanti saya email ya. Ya, saya cari. Ini ngeling aja ya. Oh, makanya saya cari kok nggak ada. Betul. Ngeling aja. Ini fishbone ini salah satu tools untuk mencari akar penyebab atau menganalisa penyebab yang ada ya. Misalkan problemnya adalah gas kromatografi macet, tidak bisa membaca data misalkan problemnya ya. Nah, harus dilihat harus dicari sebab-sebabnya dengan cara 4M1E. Men, misalkan M pertama men, manusia. Apakah manusianya ketika mengoperasikan gas kromatografi itu adalah tidak sesuai dengan SOP atau tahapan-tahapan yang sudah diin? Kalau iya, ya. Tuh, lihat. Apakah SOP itu sudah mewakili dan seterusnya ya? Itu biasa ya. Jadi men. Kemudian mesin tidak dibersihkan, misalkan setiap setelah analisa, oh iya, kenapa tidak bersihkan? Disebabkan seterusnya ya. Jadi mesin, metode, material itu merupakan faktor-faktor yang harus dicari. E-nya adalah environment atau lingkungan. Lingkungan misalkan apakah suhu lingkungan yang ada di sekitar ruangan laboratorium tersebut adalah selalu suhunya tinggi sehingga mengakibatkan gas kromatografi rusak dan seterusnya. Itu contoh ya. Contoh-contoh saja. Nah, dalam tool fishbone ini jadi harus menanyakan why. Kenapa abnormality? Ya, disebabkan oleh A. Kenapa terjadinya A? Disebabkan oleh B. Kenapa terjadinya B? Disebabkan oleh C, misalnya seterusnya. Sehingga D adalah merupakan root cause. Ketika dibalik dari root cause ke atas, misalkan dari atas ke bawah, dibalik dari bawah ke atas, itu ada kaitannya atau ada hubungannya. Ya, kita lihat contoh ya. Mengapa papan rangkaian rusak? Papan rangkaian rusak disebabkan rangkaian terlalu panas. Mengapa rangkaian terlalu panas? Disebabkan adanya aliran udara kurang. Mengapa aliran udara kurang? Disebabkan karena tekanan udara rendah. Mengapa tekanan udara rendah? Disebabkan filter tertutup debu. Ya, disebabkan. Atau menyebabkan filter tertutup debu gitu ya. Mengapa papan rangkaian rusak? Papan rangkaian rusak menyebabkan rangkaian terlalu panas. Boleh menyebabkan ya. Rangkaian terlalu panas menyebabkan aliran udara kurang. Aliran udara kurang menyebabkan tekanan udara rendah. Tekanan udara rendah menyebabkan Halo Pak, suaranya hilang Pak Pancep. Ditunggu lagi ya Pak Mulya. Seperti biasa. Kalau di Bu Wida suaranya masih sama juga, putus-putus juga ya? Suara siapa? Suaranya Pancep putus juga, hilang. Sekarang lagi suaranya Pancep lagi hilang nih. Oh, nah, dirajain lagi nih. Oh, keluar berarti atau? Iya. Ya. Biasa. Kita kira lagi biasa putusnya di awal-awal. Ya, lagi Pak yang sampai mana tadi? Iya. Ya. Filter tertutup debu merupakan akar masalah. Mengapa filter tertutup debu? Disebabkan karena lingkungan udara kotor. Bisa. Berarti ada dua nih root cause-nya. Filter tertutup debu sebagai akar masalah dalam suatu alat tersebut, ya, sehingga menyebabkan tekanan udara rendah, gitu ya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Oh, berarti filter harus dibersihkan secara rutin. Apakah 2 mingguan? Apakah mingguan? Apakah bulanan? Nah, selain filter tertutup debu, kenapa ada debu sehingga menutup filter? Oh, berarti adanya lingkungan yang kotor. Berarti
lingkungan yang kotor harus di maintenance atau dibersihkan, gitu ya. Jadi filter tertutup debu disebabkan oleh adanya lingkungan udara yang kotor dan lingkungan udara yang kotor juga berarti karena tidak bisa ditangani secara tuntas, maka filter itu harus dibersihkan secara rutin. Contoh ya, contoh aja. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, jika dibolak-balik ada kaitan. Itu namanya root cause atau akar masalah. Ya, itu namanya root cause. Baik. Jadi ketika mencari akar masalah atau ketika menetapkan akar masalah, yang perlu diperhatikan bahwa pastikan bahwa masalah tersebut sudah spesifik. Sehingga akar permasalahannya yang sebenarnya itu akan menimbulkan jelas, gitu ya. Itu aja lah ya. Jadi ketika ketika masalah tersebut masih luas, gitu ya, ada faktor penyebab lain, gitu ya, maka itu harus diselesaikan secara detail atau masing-masing lah seperti tadi, ya. Kenapa filter tertutup debu? Berarti bisa udara kotor, bisa juga nanti faktor orang dalam hal maintenance. Berarti itu harus dipisah-pisah lagi lah, gitu ya. Dan yang paling utama adalah lakukan pengujian untuk menentukan penyebab utama, hindari penentuan penyebab dominan hanya kesepakatan bersama, ya, atau tanpa fakta dan data. Berarti mencari root cause berdasarkan data di lapangan sebelumnya, berdasarkan fakta yang ada, dan berdasarkan hasil analisa atau identifikasi dari root cause tadi, ya. Seperti itu contoh, ya. Nah, si auditor berarti harus sensitif terhadap ketika ada ketika ada auditi menyelesaikan akar masalah, seperti itu ya. Baik. Baik, lanjut. Prosedur resmi tindakan perbaikan nih, berarti harus ada ada kesepakatan secara resmi dan POM-nya harus standar. Ya, POM-nya harus standar. Dan ketika mengungkapkan akar penyebab dari ketidaksesuaian tadi atau ketika ada temuan, semua auditi baik di bagian fisika, kimia, mikrobiologi, instrumen itu sama pola untuk mencari akar penyebabnya. Sehingga keputusan tindakan perbaikan yang akan dilakukan merupakan kesepakatan semuanya yang ada di tim audit internal tadi. Ya. Tim audit internal. Jadi ketua audit, lead auditor, auditi bahwa menyetujui bahwa itu adalah root cause, gitu. Ya. Jangan sampai si auditor sama lead auditor menyetujui hasil investigasi dari auditi. Kaji ulang maksudnya ya. Apakah sudah benar si auditi menyelesaikan akar masalah atau ketidaksesuaian tadi? Ya, seperti itu. Kemudian, top management bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksesuaian apabila ada kaitannya dengan material atau uang untuk menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, ketika closing audit harus dihadiri oleh top management karena di situ akan dibicarakan atau akan mempresentasikan temuan-temuan hasil audit. Nah, di temuan-temuan tadi, setiap satu temuan harus didetilkan sebagai bahan gambaran penyelesaian yang akan datang. Kenapa? Apakah dari temuan tadi, contohnya harus ada partisipasi atau penanganan dari engineering, apakah harus ada penanganan dari pihak keuangan, FA, misalkan, atau dari warehouse, atau dari lainnya. Sehingga top management bisa memfasilitasi hal-hal yang berkaitan temuan-temuan atau ketidaksesuaian tadi. Ya, baik. Pelaksanaan audit internal dinyatakan selesai, ya, dikatakan close. Hasil audit internal dikatakan close apabila semua temuan, baik itu observasi, minor, major, telah diperbaiki secara efektif dan efisien dan telah diverifikasi oleh
auditor. Itu dikatakan close. Ya. Berarti selama mulai dari proses perencanaan program audit, melaksanakan audit, evaluasi, kompetensi auditor, dan seterusnya, sampai verifikasi ketidaksesuaian, itu merupakan rentetan utama proses pelaksanaan tim audit lah gitu ya. Baik, bila ketidaksesuaian terjadi beresiko terhadap kegiatan operasional laboratorium, ya, maka auditor melakukan audit tindak lanjut untuk memverifikasi dan merekam penerapan secara efektif tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh auditi. Ya, ini bersiko terhadap kegiatan operasional, bersiko. Berarti ini ikut serta nih, jadi ikut menangani lah si auditor. Ya. Tindak lanjutnya gitu. Supaya apa? Supaya cepat tertangani sehingga data yang dikeluarkan untuk pelanggan merupakan bisa menjadikan jaminan mutu lah gitu ya, jaminan. Baik. Audit tindak lanjut dilaksanakan pada bagian yang mengalami ketidaksesuaian yang serius pada